Jadi ini adalah Infinix Note 40 yang warna hijau. Desainnya dong. Ini warna hijaunya tuh cakep cuy. Ini warna hijau, warna baru nih. Jadi kan ada warna putih yang BMW sama warna hijau ini. Sebelumnya kan ada warna hitam sama warna gold. Nah, jadi ini yang terbaru warna hijau. Nah, warna hijaunya ini sebenarnya mirip kayak Infinix Note 40 Pro yang seri Pro ya, yang layarnya udah melengkung. Karena kan ini Infinix Note 40, jadi ini yang layarnya flat. Nah, di sini cakep cuy warna hijaunya. Sumpah asli cakep banget warna hijaunya nih. Jadi di video gue kali ini gue mau kasih setting nih fitur tersembunyi yang ada di Infinix Note 40. Nah, pertama coba kita lihat dulu aja untuk sistemnya. Dari XOS-nya ini udah yang paling terbaru punya ya. Jadi ini yang udah paling terbaru, versi Android 14, update keamanannya yang 5 Juni. Ini versi terbaru. Terus dia udah XOS-nya versi 14 ya, di pembaruan sistemnya. Oke, jadi ini udah yang terbaru punya. Nah, sekarang gue unjukin kurang lebih ada 11 nih, 11 dari fitur-fitur yang menarik nih di Infinix Note 40 ini. Yang pertama, fitur wajib yang harus kalian pakai nih di Infinix Note 40 ini ada namanya fitur mode game. Nah, game mode ini mesti wajib biar kalian main game di Infinix Note 40 ini makin GG, makin stabil. Nah, yang pertama caranya ya sebagai contoh aja ya. Kalian masuk aja ke game, misalkan gua kasih contoh di sini main game Mobile Legends ya. Nah, di dalam game Mobile Legends-nya ini, ini namanya game X mode tadi yang di sebelah kiri ini. Ini bisa kita aktifin untuk game X mode-nya ini. Nah, kalau saran gua, kalau kalian mau main game, itu kalian aktifin di mode performa. Mode yang rata kanan ya. Yang untuk kanan kan ada 3 mode nih. Mode seimbang, mode penghemat, nah, sama mode performa. Nah, kalian ya pastiin aja pilih yang ke mode performa ya. Biar main gamenya itu makin satset sih. Dan juga di mode performa ini sebenarnya untuk baterainya juga lumayan makan daya yang lebih cepat ya ketimbang yang mode seimbang atau mode performa atau mode penghemat maksudnya. Nah, di mode performa ini kalian tapi bisa main gamenya secara satset gitu. Settingannya juga udah mantap sih ini. Jadi gue saranin kalian yang mau main game langsung aja pilih ke mode performa biar performanya makin maksimal di dalam kalian bermain game. Yang kedua, ada fitur dari lampu halo. Ini lampu halo tuh yang ini nih. Nah, nih, lampu LED ini namanya lampu halo. Nah, kalian bisa aktifin untuk supaya kalian dapat notifikasi dia bisa aktif kayak gini. Nah, caranya gampang. Nah, kalian buka ke settingan. Lalu kalian buka ke ini, ada langsung pencahayaan halo aktif. Nah, kalian buka ini. Nah, di sini kalian bisa customisasi sini. Jadi efek lampu latarnya ini kalian aktifin ya. Nah, kalian aktifin. Di pengaturan efek cahaya ini ada berbagai macam efek cahaya sih. Ada yang AI, ada yang ritmis, ada yang semarak. Nah, kalau gue sih biasanya pilih yang AI. Nah, ini ada warna-warnanya bisa kalian customisasi sini. Nanti ada warnanya muncul di sini. Misalkan gue contoh warna yang ini ya. Nih, tuh. Warnanya jadi kayak begini tuh. Coba kalau warna yang agak oranye. Nah, warnanya agak menjadi sedikit agak oranye. Nah, kalian bisa customisasi aja sesuai keinginan kalian nih. Nah, kalau udah, nah biasanya lampu halo itu bakal menyala ketika ada panggilan masuk, pemberitahuan mengisi daya saat main game, dengerin musik, nah mulai booting ulang, asisten suara dan yang lainnya. Nah, ini bisa kalian aktifin, misalkan nanti ada notifikasi WhatsApp masuk, misalkan HP kalian lagi kayak begini nih, ditaruh, nah ada WhatsApp masuk, nanti si lampu halonya ini bakal menyala sesuai pengaturan yang kalian atur. Gitu. Kalau gua yang warna ungu ini biar kelihatan GG gitu. Oke, jadi yang kedua itu adalah lampu notifikasi halo. Lanjut yang ketiga ada bypass charging. Ini juga penting juga nih. Bypass charging itu jadi kalau kalian lagi main game, misalkan lagi main game, nah kalian ngecas nih, jadi ngecasnya itu langsung ke motherboard bukan ke baterai. Jadi bikin baterai awet dan main gamenya nggak cepat panas. Nah, kalian aktifinnya gampang, kalian buka ke settingan. Nah, kalian pilih yang penghemat baterai dan daya dan mengisi daya. Di sini ada pilihannya pengisian daya bypass. Nah, kalian mesti aktifin ya.
Nah, bypass chargingnya, dan di sini juga ada untuk ukurannya nih. Jadi ambang batas pengisian dayanya misalkan minimal udah 30% baterai, kalian langsung ngecas itu bisa. Dan daya pengisiannya kalau bisa jangan 100% sih. Kalian pilih 50% aja. Jadi di 50% itu udah mentok. Jadi mentok di 50% aja. Jadi fitur bypass charging ini kegunaannya berguna banget ketika kalian lagi main game, baterai habis, langsung aja colok charger, aktifin bypass chargingnya, nanti ngecasnya langsung ke dalam motherboard, bukan ke baterainya. Jadi baterai lebih awet dan juga gamenya nggak terlalu panas. Oke. Yang kelima adalah fitur Magic Ring. Magic Ring tuh layaknya apa ya? iPhone ya. Layaknya Dynamic Island-nya iPhone. Nah, nanti di kameranya dia akan bisa kayak uget-uget. Yang pertama kalian buka ke settingan. Nah, di settingan ada namanya fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini kalian pilih aja yang namanya Magic Ring. Nah, di paling bawah. Nah, Magic Ring ini kalian bisa mengaturnya sebagai pemindai wajah, panggilan latar belakang, animasi pengisian daya, dan yang lainnya. Ini bisa kalian aktifin fiturnya. Misalkan kan ada pemindaian wajah ya. Misalkan gua tes nih. Magic Ring-nya berfungsi nih. Nah, tuh. Ini Magic Ring nih. Ya kan? Ulang. Nah, tuh ini namanya Magic Ring untuk buka pakai muka. Tuh. Kalau dia ngecas juga nanti ada Magic Ring-nya keluar gitu. Jadi ini fitur Magic Ring ya buat customisasi ala-ala biar ala-ala iPhone lah. Mantap lah. Yang kelima, ini ada fitur yang namanya penambahan RAM. Jadi kan RAM di Infinix Note 40 ini kan udah berapa? 8 GB ya. Jadi kita masih bisa tambahin nih lewat fitur spesial ini. Di fitur spesial ada namanya Fusi Mem. Nah, di Fusi Mem ini RAM virtualnya bisa kita tambahin maksimal sampai 8 GB lagi. Jadi 16 GB. Nah, tambahkan 8 GB lagi jadi 16 GB. Kalau udah, ya udah tinggal kalian okein dan dia akan merestart. Jadi HP kalian ini udah ada 16 GB untuk RAM-nya. Wow. Nah, sekarang kita tes untuk RAM yang ada di HP kita. Nah, coba kita ke fitur spesial. Di sini ada Fusi Mem. Nah, jadi RAM-nya tuh 8/8. Jadi 16 GB untuk RAM-nya. Cakep, RAM udah 16 GB. Mantap nih, oke. Lanjut, ada yang namanya Xclone atau Dual Apps. Jadi aplikasi sosial media atau Messenger itu bisa kita duain atau double. Nah, caranya gampang. Kalian masuk ke setting di fitur spesial lagi ya. Di sini ada yang namanya Xclone. Nah, jadi aplikasi yang udah terinstall di Infinix Note 40 gua itu aplikasi sosmednya itu ada Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp. Misalkan Facebook mau gua dual app, jadi 2 aplikasinya. Nanti bisa jadi 2 aplikasinya, sama Instagram jadi 2. Yang satu bisa Instagram akun fake, yang satu buat Instagram pribadi. Itu bisa. Nah, kita cek ya. Di sini, nah, Facebook ada 2. Facebook kedua ada logonya ya, logo kayak dual apps gitu. Dan Instagram juga udah ada 2. Nah, Instagram yang keduanya ada logonya juga tuh. Jadi ini fitur membantu banget buat kalian yang multitasking ya, satu HP bisa banyak akun gitu, akun-akun fake gitu, buat komen-komen gak jelas, ya nggak? Lanjut, ada fitur yang namanya jendela mengambang. Nah, ini fitur kayak di Windows ini. Fitur jendela mengambang, kalian pilih ke fitur spesial lagi. Di sini ada yang namanya jendela mengambang. Nah, kalau kalian pingin pingin minimize, bukan minimize sih, jadi menjendelakan aplikasinya, namanya apa ya? Jendela mengambang lah intinya. Nah, ini kita bisa juga jendela mengambang. Nah, caranya kalian misalkan mau buka aplikasi Instagram ya. Buka aplikasi Instagram, kalian seret aja dari bawah ke atas. Set. Nih, yang namanya jendela mengambang tuh kayak begini. Tuh, Instagram ini bisa kita mengambang-ngambangin. Kalau mau delete ya tinggal delete. Nah, misalkan juga Facebook, tinggal kita jendela mengambangin tuh. Cakep. Jadi bisa beberapa fitur sih, beberapa aplikasi juga bisa kita gunain kayak begini. Dalam satu layar ada bisa buka banyak aplikasi. Nah, gitu namanya fitur jendela mengambang. Lanjut, ada fitur yang namanya Always on Display. Nah, ini mantep nih. Always on Display kayak di HP-HP lainnya nih. Jadi ketika HP kita mati, dia ada muncul logo Always on Display atau jam atau apa. Nah, caranya kalian buka ke setting
pilih ke personalisasi. Nah, di sini ada yang namanya selalu tampilkan. Nah, ini bisa kalian customisasi nih. Nah, kalian mau, ini gambarnya udah banyak sih, udah banyak macam-macam pilihan gambarnya. Kalian mau yang mana? Misalkan sebagai contoh aja, misalkan gue pilih gambar jam yang kayak begini. Nah, ini notifikasi apa aja yang ada di always on display, nanti bisa kita customisasi. Nah, di sini ada notifikasi jam sama notifikasi cuaca. Misalkan gue pilih yang ini, lalu pilih terapkan aja. Ya udah, tinggal kita coba matiin aja. Dia akan muncul di sini. Nah, always on display-nya udah muncul ya. Jadi ya keren aja sih fitur always on display kayak begini. Jadi HP layar mati udah bisa nyalain waktu jam, dan dia biasanya 10 detik akan mati sendiri always on display. Jadi nggak boros baterai juga. Oke. Lanjut, ada fitur kunci aplikasi. Nah, ini penting juga nih, kunci aplikasi. Kalau kalian aplikasi yang nggak pengen kalian ketahui orang gitu, bisa kalian kunci. Nah, kalian buka ke setting aja. Di setting ada yang namanya kata sandi. Nah, di pilihan kata sandi ini, saya lihat ke bawah ada fitur kunci aplikasi. Nah, ini bisa kalian pakai pola atau pakai kata numeric juga bisa. Nah, terserah kalian aja sih. Kalau gue coba pakai pola aja lah, yang gampang. Ngetes aja. Nah, bikin pola dulu ya. Nah, terus di sini kalian tautkan akun dari si Infinix kalian. Nah, kalian tautkan dulu, kalian masukin passwordnya dulu. Kalau udah oke, nah ini aplikasi mana aja nih yang mau kita kunci. Semisal aplikasi galeri, nah foto-foto kan nggak mau dilihatin orang dong, kita kunci bisa. Sama misalkan Instagram ya, kita kunci. Nah, kalian pilih ke setting dulu ya. Jadi ada hal yang mau gue unjukin lagi ke kalian. Nah, metode penguncian. Nah, metode penguncian itu pilih yang ini, segera kunci setelah beralih ke latar belakang. Nah, jadi kalian ketika buka lagi kekunci, dan tutup aplikasinya dan masuk lagi, itu langsung kekunci lagi. Jadi nggak nunggu-nunggu ya. Nah, kalau udah kita tes tadi aplikasi galeri, dia udah kekunci. Nah, di sini gue buka kuncinya, udah muncul. Oke. Sama tadi aplikasi dari Instagram, kekunci, pakai sidik jari juga bisa, sudah kebuka. Dan gue keluarin, gue masuk lagi, itu otomatis sudah langsung kekunci. Jadi nggak nunggu-nunggu semenit atau nunggu dimatiin dulu HP-nya, langsung kekunci. Nah, itu fitur menarik sih, kunci aplikasi berguna banget buat kalian yang privasi kalian harus terjaga sini. Oke. Yang ke-11, nah ini namanya setting bilas status yang ada di atas ini nih. Ini bisa kita customisasi nih kayak icon-icon kayak gini, ini bisa kita customisasi. Caranya kalian buka lagi-lagi ke setting. Nah, pilih ke notifikasi dan bilas status. Nah, di sini ada namanya bilas status. Nah, jadi icon apa aja yang bisa kita munculin di atas sini. Misalkan di sini kecepatan jaringan kan ada nih. Tuh, ini bisa gue matiin. Nah, jadi nggak pakai kecepatan jaringan. NFC juga bisa gue matiin. Logo NFC kan ada di atas tuh. Ini bisa gue matiin tuh. Ya kan? Terus misalkan kalian nyalain alarm, Bluetooth, apa hotspot, itu bisa kita matiin semua. Gitu. Jadi bisa customisasi. Dan tunjukkan persentase baterai juga gue bisa matiin. Jadi hanya logo baterainya aja, persentasenya nggak ada. Nah, terus metode notifikasi yang ada di sebelah kiri, ini gue bisa jadiin icon aplikasi. Misal gue jadiin tuh, akan berubah di sini ya. Tuh, gue jadiin angka juga bisa. Tuh, di sini ada angkanya 1. Terus gue jadiin, gue ilangin juga bisa. Tuh, jadi kosong, nggak ada apa-apa. Nah, biasa gue pakai yang paling atas aja sih. Nah, jadi itu adalah fitur namanya setting bilas status, biar makin keren aja gitu. Ada icon-icon di atasnya yang mau kita tampilin atau nggak mau kita tampilin. Oke. Dan satu lagi fitur yang paling menarik nih, adanya AI di wallpaper dari Infinix ini. Jadi Infinix ini punya AI, dia bisa generator wallpaper namanya. Kalian pilih aja ke settingan. Nah, di sini ada yang namanya personalisasi. Dan di sini ada pilihan generator wallpaper AI. Nah, kalau kalian bingung nih mau cari wallpaper apa ya, misalkan gitu. Nah, kalian tinggal ketik aja sebenarnya di sini. Tinggal ketik misalkan wallpaper mobil BMW, semisal gitu ya. Dan di sini juga ada riwayat-riwayatnya sih. Nah, gue udah tes tadi mobil BMW. Nah, dia kasih gue wallpaper yang bagus-bagus sih BMW-nya. Nah, dan contoh-contoh dari
kalian teksnya juga banyak gitu. Nah, kayak gini nih. Kereta api bergaya Wes Anderson, tenang, sinar kompas sempurna. Nah, warna cat air yang sangat realistis. Nah, anak anjing gembala Jerman yang cantik dan lucu. Nah, kalian bisa ceritain aja wallpaper apa yang kalian pengen di sini tadi, di ketikan ini. Kalau gue kan mobil BMW, kalau udah kalian oke. Nah, jadi keluar nanti mobil BMW kayak gini. Banyak pilihannya tuh. Jadi kalau kalian mager pengen cari wallpaper aja, tinggal tulis aja gitu. Nah, kalian pengen wallpaper apa? Dan ya udah, kalau udah kalian tinggal atur sebagai wallpaper aja. Jadi ini AI menarik juga sih buat kalian yang mager cari wallpaper. Ya tinggal ketik aja di sini. Wallpaper generator AI. Nah, gitu. Jadi kurang lebih ada 11 ya dari fitur tersembunyi Infinix Note 40 warna green vintage atau warna hijau. Nah, cakep sih warna hijaunya. Ya kan? Yaudah, segitu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Kalau kalian mau gue buatin video tentang Infinix apalagi, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Yaudah, sampai ketemu di video gue berikutnya.